Bapak Ibu mungkin ada yang dipertanyakan terkait bidang kesehatan, nanti akan insyaallah dijawab dari bidang kesehatan. Monggo yang pertama sedikit tunjuk tangan Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Widodo dari Kecamatan Karanganyar menanyakan materi slide yang tadi, kalau bisa di-share ya, soalnya penting semua itu. Dan juga berkaitan dengan pelembab sama lip gloss, ini kan bapak-bapak jarang pakai gitu. Itu kira-kira mereknya seperti apa? Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang dipertanyakan yang di belakang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Amiruddin dari Wonogiri. Yang ingin saya kan Ibu, itu tadi penjelasan Ibu ada beberapa vaksin yang memang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah meningitis. Sementara kita tahu penyebaran penyakit di sana juga sangat banyak sekali. Salah satunya influenza, di mana hampir semua orang pernah mengalami itu. Kemudian kalau kita lihat pada bulan-bulan itu kondisi cuaca di sana juga sangat ekstrim. Kenapa dari pemerintah Indonesia tidak memberikan vaksin influenza juga? Padahal itu kan penting juga menurut kami ya. Kalau memang itu tidak diberikan oleh pemerintah secara gratis, mohon diberikan edukasi kepada kami bahwa pentingnya vaksin influenza itu untuk mengantisipasi biar kami tidak terjadi atau tidak terjangkit gejala-gejala itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin oleh nama Bapak Ibu. Ngobrol satu lagi. Oh, itu yang di belakang Pak sekalian tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatimah dari Doro. Yang ingin kami tanyakan, kebetulan kami kan apa jadinya KB-nya itu KB suntik Mbak. Terus juga ada teman-teman juga yang KB suntik. Nah itu pas datang suntik ulangnya itu pas kita di sana, itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para penanya. Saya ulang sekali lagi untuk narasumber. Yang pertama dari Bapak Mufti Widodo dari Kecamatan Karanganyar. Yang pertama untuk mengirim file terkait dengan materi, insya Allah nanti kami dari panitia siap mengirim paket, bisa menghubungi KUA setempat. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan merek pelembab dan lip gloss yang digunakan, seperti itu mungkin nanti dari kesehatan bisa menjelaskan yang pas. Kan banyak sekali ya merek-merek pelembab, lip gloss. Nah ibu-ibu mungkin sering menggunakan, bapak-bapak boro-boro pakai badai menggunakan pelembab lip gloss ini bukan penting langsung tidak ada. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Amiruddin dari Kecamatan Wonoprindo. Kenapa di Indonesia itu tidak memberikan vaksin influenza? Seperti itu Pak, secara rekannya mungkin nanti secara singkat bisa dijelaskan dari bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga dari Ibu Fatimah Kecamatan Doro. Karena ibu-ibu niku mesti mayoritas KB, dan ini kan macam-macam KB, salah satunya itu KB suntik, dan itu nanti bertepatan dilaksanakan di sana. Dan itu nanti solusinya bagaimana? Atau kan oke. Nah sementara 3 pertanyaan dulu, nanti apabila ada yang ditanyakan lagi untuk sesi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, kami persilakan pada narasumber. Ya kami jawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Untuk materi nanti tetap kami berikan ke panitia gitu. Terus untuk lotion dan pelembab
itu memang dari kementerian itu memang tidak merekomendasikan, tapi kalau dulu itu memang pengen gitu. Jadi mungkin ada yang pernah ke sana ya, jadi biar tahu di sana itu dulu Pak bawanya apa Pak. Jadi untuk yang khususnya yang pria yang mungkin agak bingung, Pak, sebelum berangkat dicoba saja di rumah Pak, yang cocok yang apa memang dari Kementerian Kesehatan tidak merekomendasikan merek. Yang penting sebelum berangkat jenengan dicoba dulu di rumah, sekiranya yang cocok yang apa monggo dicoba. Terus untuk begitu juga sabun mandi yang direkomendasikan Kemenkes yang rendah. Tapi sabun mandinya sabun bayi, jangan sabun yang di rumah kayak Liboy, jangan. Yang dibawa yang di sana sabun mandi bayi. Baby. Selama di sana ini yang direkomendasikan dari Kemenkes sabun bayi. Terus yang tadi menanggapi Pak Amiruddin yang imunisasi influenza, yang dimaksud influenza di sini bukan influenza batuk pilek biasa Pak Amiruddin. Yang dimaksud influenza itu flu burung. Jadi imunisasi influenza untuk mencegah flu burung, bukan untuk mencegah batuk pilek seperti kita di sini, bukan. Makanya status flu burung dan meningitis masih berat meningitis. Untuk sementara pemerintah kuatnya sih menyediakan meningitis dan gratis. Untuk influenza statusnya disarankan. Ya, dalam bahasa agama mungkin sunnah ya. Kalau meningitis wajib dan gratis. Kalau influenza disarankan, seandainya Bapak Ibu mau menghendaki influenza bisa datang di rumah sakit Aisyah. Biaya sekitar 300.000 atau rumah sakit Bedan biaya sekitar 300.000 seandainya menghendaki. Dan vaksinasi efektif paling mepet-mepetnya setengah bulan sebelum berangkat. Misalnya berangkat tanggal ini tanggal 5, berarti kita tarik 15 hari, berarti tanggal berapa ya? 20. Ya sekitar tanggal segitu. Pokoknya setengah bulan sebelum berangkat vaksin sudah selesai semua. Entah itu meningitis, entah itu influenza. Malah kalau di Semarang ada imunisasi pneumonia Pak Amir. Vitamin. Iya. Yang imunisasi pneumonia yang menghendaki monggo, tapi tidak diwajibkan. Yang wajib meningitis, yang sunnah ibaratnya influenza dan itu berbiaya. Terus menjawab tadi yang jatuh tempo suntik, ibu membawa obat suntik sendiri dari rumah. Jadi jenengan biasa sama bidan siapa, bilang saja sama bidannya, Bu Bidan saya mau naik haji, nanti jatuh temponya suntik pas di sana ngenteni setunggal, maka jenengan bawa suntikan satu sama obatnya, nanti yang nyuntiknya seandainya Mbak Feti berbarengan kalau jenengan maka yang nyuntik Mbak Feti gitu. Jadi Pak, kebetulan kita juga bidan, kemudian ya satu rebu itu banyak yang suntik juga. Apakah kita bawa sendiri atau kita nanti titipkan sama petugas? Enggak, nanti bapak sendiri-sendiri. Nanti kan Bapak Ibu disuruh nulis obat bawaan jamaah. Ini kalau saya petugas haji Puskesmas Wonorejo, nanti dari jamaah haji khusus Wonorejo nanti tak kasih daftar obat bawaan jamaah haji. Jadi ditulis nama obatnya apa, misalnya tadi suntikan, tulis saja jumlahnya berapa, satu-satu. Terus misalnya obat-obat yang dibawa itu yang biasa jenengan konsumsi yang cocok, misalnya jenengan waktu pilek kok cocoknya Misagrip misalnya, ya monggo jenengan kalau bawa Misagrip berapa, misalnya
sini tulis mixed grade jumlahnya misalnya 30, tulis 30. Ini khusus Wonobrigo. Seandainya yang puskesmas lain tidak menyediakan ini, ditulis di kertas HPS biasa. Nanti setelah ditulis, nanti kertas ini ditaruh di tas paspor. Soalnya nanti di Donohudan petugas biasanya menanyakan obat yang dibawa apa. Ya dengan kantun, mari ini obat-obat yang dibawa. Terus obat-obat ditaruh di mana? Obat-obat ditaruh di tas tenteng. Jangan di koper besar. Tujuannya apa? Seandainya dibutuhkan, gampang. Misalnya dengan dalah antimo nang koper, juga beriaca nyarap mantar. Makanya semua obat-obatan ditaruh di tas tenteng. Apapun jenis obatnya. Terus obat-obat yang cair tidak boleh lebih dari 100 mili. Misalnya obat batuk dilihat berapa mili. Kalau lebih dari 100 mili tidak boleh dibawa. Pokoknya maksimal 100 mili. Kiranya itu jawaban dari kami. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Tapi yang kemudian susah timangin itu nggak mens apa tetap mens bu? Nggak mens ya. Nah itu kalau tidak mens, alhamdulillah nanti tetap dilanjut aja untuk kabinnya nih. Jadi speknya pala bawa sendiri aja. Nggih, berarti nanti disangoke untuk para jamaah yang memang kabinnya kabin di tempat yang memang. Nggih. Saya ingin sedikit menambahkan, hanya sharing saja ya. Untuk ibadah haji itu kan ibadah fisik. Jadi kalau jenengan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, harus 7 kali. Jenengan apal doane tapi mengelilingi Ka'bah cuma 6 kali tidak sah. Tapi jenengan mengelilingi Ka'bah 7 kali, mulut diam, sah. Begitu juga sa'i, sofa marwah 7 kali. Itu ibadah fisik semua. Jenengan apal ngelotok putaran pertama yang dibaca apa tapi cuma 5 kali tidak sah. Jenengan mulutnya diam saja tapi sofa marwah 7 kali sah. Begitu juga ibadah haji semuanya ibadah fisik. Jenengan mabit di Arafah diam saja sah, nggak baca apa-apa sah. Tapi kok kami wayo timun nambah kok meneng-meneng. Begitu juga nanti yang agak jauh itu yang dari Mina ke Mabarat, ke Jamarot, kurang lebih antara 4 kilo atau 5 kilo. Jadi pulang pergi hampir 8 kilo. Makanya untuk fisik harus disiapkan sejak dini. Biasanya kalau ada orang habis subuh jalan-jalan, kayaknya di Pak Mantap kaji kayaknya. Makanya habis subuh jalan-jalan. Jadi cuma tradisi di kampung semakin dekat keberangkatan tamu semakin banyak. Itu yang marai harus ditutup lawannya memang priye orang ditutup, kita butuh istirahat. Ya pokoknya sepinter-pinternya jenengan mengatur jam istirahat. Monggo kalau mau ditulis jam bertamu. Jam bertamu. Oh, Pak Vio. Ini hanya berbagi pengalaman ya, Mbak. Nanti di sana tiap waktu, entah itu di Masjidil Haram, entah itu di Masjid Nabawi, tiap sholat 5 waktu itu biasanya ada sholat jenazah. Ya tak rezeki ya, yang baru umroh. Tiap kali sholat 5 waktu, entah itu sholat subuh, entah itu sholat duhur, asar, pasti ada sholat. Seringnya ada sholat jenazah. Setelah imam salam, biasanya
ono aban-aban tak bahasanya bahasa kamu aku ngerti. Ada aban-aban, oh berarti harus sholat jenazah. Makanya khususnya untuk ibu-ibu mungkin sholat jenazah kalau di rumah jarang melakukan ya. Ini saran, mumpung nanti di sana kan di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan berapa? 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Nah orang dilakoni eman-eman. Nah maka kalau untuk bapak-bapak sudah biasa melakukan sholat jenazah, saya kira sudah hafal. Makanya saran saya, ibu-ibu kalau mau ngapal ke cara tata cara sholat jenazah. Jadi nanti kalau sholat di sana setelah salam, Bilal ada aban-aban, aku rapal ke bahasanya. Nah itu pasti akan ada sholat jenazah. Kalau nggak ada aban-aban berarti nggak ada sholat jenazah. Terus untuk tadi Mbak Fetty menyarankan di pesawat biar nggak aktivitas. Tadi dijelaskan kalau bisa jalan-jalan, tapi itu nggak mungkin. Senani Pramugari ini jelas mungkin. Nah jalan-jalannya ke kamar mandi itu ada plak BAK. Tapi seandainya petugas seperti saya dulu, ya kalau ini jamaah padahal pegel. Tapi kalau jamaah Senani Pramugari, Priwari kalau itu Senani Pramugari pasti Senani. Makanya yang dilakukan yang tadi dilatih Mbak Fetty paling-paling ya berdiri. Itu saja seandainya seluruh pesawat bareng-bareng ya Senani Pramugari. Ya sak pinter-pinternya jamaah. Saya kira cuma nggak mungkin bersamaan satu pesawat melakukan pada jam sama, nggak mungkin memang. Terus untuk ini hanya berbagi pengalaman. Kalau di sana tiap hari Jumat biasanya kalau sholat subuh ada sujud tilawah. Rakaat pertama ada sujud tilawah kalau ada bacaan sajdah. Biasanya itu pengalaman saya. Sering jamaah itu nggak mau, bingung, apa kecelek. Dikiranya sih ruko, dibeli sujud tilawah. Dikiranya kan berbarengan Allah Akbar sujud, padahal itu sujud tilawah. Setelah sujud tilawah kan berdiri lagi imam meneruskan bacaan suratnya. Itu perlu diingat-ingat tiap subuh, walaupun itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Jenengan rakaat pertama imam Allah Akbar malah mengiring sampai kiri kanan sujud apa ruko. Berarti nek sujud itu sujud tilawah. Ini sekedar berbagi pengalaman. Terus kalau di sana itu nggak ada bak mandi, nggak ada. Semua pakai keran. Terus toilet di masjid ada yang toilet duduk, ada toilet jongkok, ada tandanya. Jadi kalau mau ke toilet, pastikan keran itu mengalir. Ini hanya pengalaman. Jangan sampai jenengan sudah jongkok, begitu mau cebok keran macet. Berarti makanya begitu masuk toilet pastikan keran itu nyala, air keran nyala. Masalahnya di sana tidak ada bak mandi. Terus pengalaman yang lain untuk minum itu nggak usah nunggu haus. Seperti yang tadi dijelaskan Mbak Fetty, untuk tanda-tanda dehidrasi bisa dilihat dari warna urin, warna kencing. Warna yang menandakan dehidrasi warna kencing yang kayak apa Pak? Ibu masih ingat? Warnanya sudah merah, itu sudah dehidrasi berat. Artinya Anda sangat butuh minum banyak. Kalau masih kuning muda, tetap masih tanda-tanda dehidrasi, harus banyak minum. Pokoknya air kencing jenengan warnanya sudah kuning muda, kuning pekat, itu sudah menjurus ke dehidrasi. Segera minum sebanyak-banyaknya walaupun tidak haus. Minimal sehari itu kalau di sini minimal 2 liter, kalau di sana harusnya lebih. Perkiraan cuaca suhunya 40-an,
Terus berbagi pengalaman lagi, kalau ke masjid jangan lupa sandal, kalau bawa kresek ditaruh di kresek, kalau nggak bawa kresek ditaruh di loker dan diingat-ingat nomornya. Jenengan taruh sandal sak gondong, kalau ada cleaning service mesti diikuti. Nah, ada loker, kalau di loker insya Allah aman dan diingat-ingat nomornya. Jangan sampai tadi menaruh loker di loker nomor 45, begitu ambil nomor 54 ya salah. Diingat-ingat nomor loker, kalau enggak begitu masuk masjid mau ditaruh tas kresek monggo. Cuma perlu diingat, kalau mau tawaf kan harus suci. Pastikan sandal yang dibawa pakai di dalam tas kresek tidak ada najis. Kalau jenengan bawa najis berarti kan tidak sah. Dan pastikan kalau tawaf itu seperti sholat harus punya wudhu. Jadi seandainya batal, bilang sama karu atau karom atau KBIH-nya, saya batal pada putaran keberapa. Nanti kan disambung, tidak diulangi dari nol. Misalnya 4 putaran batal, berarti nanti melanjutkan 3 putaran lagi. Terus yang perlu diingat, sekarang kan zamannya selfie ya. Hati-hati kalau pas tawaf, pundak yang sebelah kiri harus sejajar dengan Ka'bah. Jangan selfie gini, batal. Ini khususnya anak-anak muda. Kalau orang tua Pak Suratin apa Pak ya Pak? Suka biasanya ada kadang-kadang itu tawaf sambil di live. Monggo, tapi hati-hati waktu tawaf, pundak sebelah kiri harus sejajar dengan Ka'bah. Jenengan jalan kaki anu garis, jalan kaki menuruti garis itu pasti pundak selalu di sebelah kiri Ka'bah. Pasti kalau jenengan jalan ada garis itu di lingkaran. Jenengan kaki anu garis terus, otomatis pundak pasti sejajar dengan Ka'bah. Ini hanya sering mengingatkan. Kalau untuk sa'i bebas, tidak harus ke dalam keadaan suci. Cuma sebaiknya memang punya wudhu. Dan jalannya bebas, jenengan Pak jalan, jalan orang masalah. Pak Safi kari melayu-melayu monggo orang masalah. Itu tidak ada ketentuan harus menghadap kemana-kemana, nggak ada kalau sa'i. Terus setelah sa'i tahallul jenengan yang gunting rambut yang sudah tahallul. Jadi misalnya saya sama Mbak Betty belum pernah tahallul, yang gunting Mbak Betty nggak boleh. Ya Mas Ustaz Razin nggak boleh ya. Jadi harus yang sudah tahallul yang mengguntingkan. Jadi jenengan Pak Kawan kulum yang diguntingin tak isi jenengan tahallul dereng. Nek dereng ampun disuk ampun bongkol. Terus yang perlu dibawa barang-barang yang tajam kayak gunting, kayak pisau itu tidak dianjurkan. Nanti di sana tahallul jenengan rasa bingung, gunting akeh teng lepak kan ono. Terus saran saya kalau balkon itu rambut sedikit yo ojo dibuat sak bondo. Nah, memang jamaah haji Indonesia, jamaah haji khususnya Indonesia itu di sana itu Indonesia terkenal rodo kempro. Jenengan nek Jabar Rahmah waktu ke sini tulisan rodo. Sing lakoni sapa yo wong kene nang. Yo titip arang, foto-foto akeh kono-kono Pak Jabar Rahmah kuwi. Ya itu mitos. Jadi di sini wong Indonesia memang. Terus kalau di sana di misalnya acara tour ke Jabar Rahmah atau ke Gunung Sur, seandainya di sana ada orang yang menawari, biasanya sok didandani, mau dipoto, jangan mau.
Sebab kalau sudah jenengan digandani kaya kostum Arape digawe kaya Arab bengi tapi difoto kon bayar foto nih dipaksa mesti dipaksa kok larang. Jadi jenengan ditawari foto-foto wong kono bodhek kae. Bahasane Arabe kok lak wis lak wis. Nah aku jenenge lak arona amoto standar iki. Terus dalam pesawat nanti 10 jam. Jadi jenengan pasti belum pipis, pastinya. Jangan ditahan. Ke toilet aja. Toilet mungkin belum semuanya ada yang belum pernah naik pesawat ya. Nanti di toiletnya itu di pintu kalau warnanya merah berarti di dalam toilet ada, jangan dibuka. Kalau hijau berarti kosong. Terus kalau sudah masuk toilet disentil. Biasanya kalau orang tua tidak sentil cuma ditutup tok. Kalau nek disentil otomatis lampu toilet nyala semua. Padang, manggil padang. Nek orang disentil nyala lampu toilet orang nyala rada peteng. Terus nek disentil otomatis yang di luar merah. Itu menandakan berarti dalam toilet ada. Soalnya ada kejadian tidak cuma ditutup tok, tidak disentil, yang dari luar hijau, dikiranya kan kosong, dibuka nah sih busuk. Jadi nanti di pesawat kan tidak boleh gebyur-gebyur kayak cebok di rumah. Memang yo akal-akalan lah. Saya sendiri waktu itu bawa aqua gelas memang ke toilet ya tak sah. Ya orang aja dia bener itu ya. Jadi saya waktu itu aqua gelas itu lah itu tak sah. Mau nang toilet kan orang keran di pesawat itu modelnya cuma ditepuk nanti berhenti sendiri. Jenengan mau ditepuk orang pada tepuk mana ya saya orang pada ditunyul gue pada dhewe. Oke nek aku ngomongnya lebih gampang nek akan gue mau itu rahasia. Terus untuk di pesawat tadi ada kajian jam makan, ada makan, terus pramugari menawari mau minumnya apa, Bapak Ibu. Saran saya minumnya yang biasa baik, rasa neko-neko. Jenengan rasa jus mangga, jus tomat atau jus jeruk. Sing tak kuwatirke wetenge ora cocok melilit sing nang kono. Garingan ramean nang toilet. Iki dongane kok nang pesawat jangan BAB. Jadi waktu itu saya mau berdoa di pesawat jangan BAB, di Arafah jangan BAB. Alhamdulillah keturutan. Jadi jangan pokoknya yang pesawat pramugari menawari minuman, mau minum apa, minumnya yang biasa diminum di rumah lain. Lah kok nek nang isor sampean waktu minum cacarucah monggo lewat mulus kulit toilet gampang, banyu akeh. Itu sekedar saran dan sharing dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Kaji, ini hanya sekedar usul atau mungkin sharing saja Pak. Tadi yang jenengan sampaikan untuk obat-obatan ataupun apalah itu yang kaitannya dalam bentuk cairan itu tidak boleh lebih dari 100 ml. Ini mohon dijelaskan 100 ml itu artinya dalam satu item. Apakah boleh lebih dari 100 ml asalkan beda-beda item? Misalnya saya butuh sirup batuk 50 ml misalnya. Kemudian saya bawa kecap 60 ml. Kemudian saya bawa obat vitamin 70 ml. Itu termasuk lebih dari 100 ml. Apakah memang satu item? Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin untuk Bapak Ibu yang ada di sini sudah bertanya ke beberapa teman, beberapa saudara yang mungkin sudah pernah melaksanakan kegiatan ibadah haji umroh. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kaitannya dengan packing koper ini Pak,
diberikan simulasi Pak, apa-apa yang harus dimasukkan, apa-apa yang perlu dibawa dan sebagainya, sehingga persepsi dari masing-masing Bapak Ibu yang akan berangkat nanti tidak membawa barang-barang yang memang tidak diperlukan. Karena kalau tidak ada Nanti kan ada simulasi seperti checklistnya, itu, nanti dikasih dikhawatirkan checklistnya apa. membawa barang terlalu banyak, akhirnya di sana tidak dipakai. Tapi kalau misalnya ada simulasi dulu, ada sharing dengan teman-teman yang sudah paham, sehingga nanti ada minimal ada pemahaman, artinya bahwa barang-barang yang memang perlu dibawa tapi tidak muat misalnya bisa dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok Pak. Si A membawa barang apa, si B barang apa, sehingga nanti di sana bisa multifungsi. Kemudian yang tadi disampaikan sama Pak Haji yang kaitannya dengan toilet di pesawat, saya yakin juga untuk Bapak Ibu yang mungkin memang melek IT sudah bisa lihat YouTube Pak, bagaimana caranya dan sebagainya, meskipun belum pernah praktek saya sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau YouTube itu juga ditayangkan Pak, sehingga Bapak Ibu yang memang sampun udur, sampun sepuh-sepuh belum pernah melihat YouTube, ditunjukkan, ini loh Pak, di pesawat akan seperti ini panjenengan, caranya seperti ini, kemudian begini cara buka airnya dan sebagainya, sehingga minimal meskipun di sana nanti ada pemandunya, tapi minimal tidak begitu takut pada saat beliau-beliau nanti harus ke toilet. Dan hal-hal yang memang masih dalam bayangan, alangkah baiknya dimunculkan dalam YouTube Pak. Berikan kami ruang, berikan kami waktu untuk menonton itu, biar nanti saya yakin Bapak Ibu yang sudah sepuh ini juga minimal lebih paham. Oh kayak gitu caranya, oh seperti itu caranya. Hanya itu Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaksimalkan tidak boleh lebih dari 100 mili ya Bapak. Itu satu itemnya 100 mili. Oke. Tapi misal kok ada yang misal kalau OBH Hibah itu kan ada yang kemasan besar, ada yang kemasan kecil, itu bila yang kemasan kecil. Oke. Untuk kecap nggak usah dibawa ya Pak. Iya, tidak masalah. Terus untuk Hebodi, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga tidak boleh lebih dari 100 mili. Hebodi tidak boleh lebih. Semua cairan yang mengandung, pokoknya yang dalam bentuk cair tidak boleh lebih dari 100 mili. Untuk simulasi koper dan mungkin kalau dari petugas ada list-list yang memang harus dibawa, itu arahan dari pusat Pak. Nah, barangkali nanti dari KBIH ada list-listan untuk jamaah yang direkomendasikan untuk barang-barang yang bisa dibawa, monggo buat masukan buat masukan untuk KBIH, list-listan barang yang memang harus dibawa di sana dan yang tidak perlu dibawa. Terus untuk masukan itu yang power bank ya, barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak yang membutuhkan bawa sangu power bank itu tidak boleh lebih dari 20.000 buat ya, karena di pesawat tidak boleh melebihi dari kapasitas tersebut, nanti takutnya meledak. Terus untuk colokan di luar sana kan ada yang memang pakainya yang 3 bolongannya telu Pak Bu ya. Kita berarti nanti bawa palamo sangu ya, sangu roll kabel sama yang colokannya 3 itu. Kalau di sini tetap pakainya yang 2 itu, beli di kebetulan saya kemarin beli di Pekalongan, ada di toko listrik ya, harganya sekitar 30.000. Itu bentuknya 3 seperti ini. Di sana pakai 3 semua, nggak ada yang pakai 2 ya. Terus untuk simulasi toilet kapan? Ada waktu yang itu ya nanti monggo nanti koordinasi dari panitia, barangkali ada waktu yang boleh kami atur dari panitia ya, monggo nanti kami informasikan kepada panitia, barangkali bisa diagendakan untuk sharing-sharing tentang simulasi-simulasi di pesawat, terutama di toilet.
menambahi sedikit untuk barang bawaan, mungkin Bapak Ibu sering lupa atau nggak tahu. Saran saya bawa perlak ya 2 meter lah. Tujuannya untuk apa? Nanti setelah dari Arafah ke Musdalifah. Nah itu di Musdalifah bisa digelar untuk layar-layar sambil nunggu bis datang. Seandainya tidak diperlain, jangan pakai ihram, di sini pasir semua nanti. Ini hanya berbagi pengalaman. Jadi saran saya bawa perlak kurang lebih ya 2 meter. Nanti tujuannya hanya untuk itu. Setelah dari Arafah di mabit di Musdalifah untuk layar-layar sambil nunggu bis datang. Terus tadi sharing lagi untuk khususnya untuk perempuan, waktu pakaian ihram kalau habis dari toilet biasanya seringkali lupa kaos kaki tidak langsung dipakai. Khusus untuk wanita selagi masih pakaian ihram harus diingat-ingat. Biasanya baru angkat ke toilet komplit ada kaos kaki, begitu keluar toilet lupa kaos kaki tidak dipakai. Makanya ini saya tekankan, saya ingatkan setiap habis dari toilet sewaktu masih pakaian ihram untuk wanita sebelum keluar toilet kaos kaki harus sudah dipakai. Ini sekedar mengingatkan. Kiranya cukup sekian ini dari bagian. Demikian arahan-arahan ya, sewu untuk terutama di dalam bidang kesehatan. Kami dari tim petugas Puskesmas Wonobringgo, karena yang berdoa di Puskesmas Wonobringgo, mesti berdoa dari Kecamatan Wonobringgo. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak dari kesehatan. Kami beri aplaus semua buat narasumber Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sebelum menginjak materi yang kedua adalah selanjutnya coffee break sudah disiapkan di luar. Bapak Ibu monggo menurut makanan, pengen teh kopi monggo, di kuota makanan monggo untuk istirahat ya. Nanti setelah dari pemilihan monggo bisa masuk ke ruangan lagi untuk sesi materi yang kedua dari Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Dengan Bapak Ibu ya, monggo.